Hai, perkenalkan, nama saya Ulani Indah Kirana dari kelas 11 MIPA 8. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Sebelum masuk ke penggolongan hukum, pengertian hukum apa ya? Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum digolongkan menjadi 8 golongan. Pertama, hukum digolongkan berdasarkan sumbernya. Ada 5 jenis-jenis hukum berdasarkan sumbernya, yakni pertama, hukum undang-undang, yaitu sumber hukum yang tercantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum kebiasaan. Sumber hukum ini berasal dan terletak dalam sebuah peraturan-peraturan adat istiadat yang notabene sudah menjadi peraturan kebiasaan yang terdapat di suatu daerah. Ketiga, hukum tatrat, yaitu hukum yang telah ditetapkan negara-negara dalam sebuah perjanjian antar negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Umumnya, perjanjian ini sedikit banyak akan menyangkut hubungan internasional, politik, ekonomi, dan sebagainya. Keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dapat terbentuk karena sebuah keputusan hakim. Putusan hakim inilah yang nantinya akan dijadikan referensi dan rujukan oleh hakim selanjutnya untuk dapat memutuskan suatu perkara. Dan yang terakhir, hukum ilmu, yaitu sumber hukum yang pada dasarnya berbentuk ilmu hukum yang di dalamnya memuat pandangan pakar dan para ahli terkenal yang sangat berpengaruh dalam dunia hukum. Kedua, hukum digolongkan berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 jenis-jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yakni hukum nasional, yaitu jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum internasional, yaitu jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Dan yang terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Ketiga, hukum digolongkan berdasarkan bentuknya. Ada 2 jenis-jenis hukum berdasarkan bentuknya, yakni hukum tertulis, yang dibedakan atas 2 macam berikut. 1. Hukum tertulis yang dimodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdana, dan KUH Dagang. 2. Hukum tertulis yang tidak dimodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lainnya. Keempat, hukum digolongkan berdasarkan waktu berlakunya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan waktu berlakunya, yakni ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang dan bagi hanya suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ius constituendum, hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang RUU.
Kelima, hukum digolongkan berdasarkan cara mempertahankannya. Ada dua jenis-jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni hukum material. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdana, hukum dagang, dan sebagainya. Lalu ada hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdana, dan sebagainya. Yang keenam, hukum digolongkan berdasarkan sifatnya. Ada dua jenis-jenis hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum yang memaksa. Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Lalu, hukum yang mengatur. Yang dimaksud dengan hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, hukum digolongkan berdasarkan wujudnya. Ada dua jenis hukum berdasarkan wujudnya, yakni hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Lalu, hukum subjektif, yaitu kewenangan seseorang berdasarkan suatu yang diatur oleh hukum objektif. Di sisi lain menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Dan yang terakhir adalah berdasarkan isinya. Ada dua jenis-jenis hukum berdasarkan isinya, yakni hukum publik. Hukum publik adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain hukum pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Lalu yang terakhir, hukum internasional, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya. Hukum privat. Hukum privat adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain hukum perdana adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Misalnya yaitu hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Lalu, hukum perniagaan adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu di dalam sebuah kegiatan perdagangan. Misalnya yaitu hukum jual beli, hukum hutang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari penggolongan hukum. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya.